masak yang simple-simple. Hai, assalamualaikum teman-teman semuanya. Balik lagi di video keseharian aku. Oke, berhubung kemarin aku udah belanja ke pasar dan masih ada stok bahan di kulkas buat dimasak, jadi kali ini aku mau masak yang simple-simple aja. Kali ini aku mau bikin tumis jengkol cabai hijau dan tempe goreng. Kalau jengkol disemur di balado itu udah biasa ya teman-teman. Karena kalau dimasak kayak gitu tuh aku udah agak bosen. Jadi nanti jengkolnya mau aku tumis aja. Aku campurin pakai cabai hijau dan cabai rawit biar pedas. Oke, yang pertama ini aku mau iris-iris dulu jengkolnya. Kalau kalian mau potong-potong jadi beberapa bagian juga boleh, sesuai selera kalian pokoknya. Kalau aku mau iris-iris aja jengkolnya. Oh ya, BTW ini jengkolnya itu udah mateng ya teman-teman. Aku beli yang udah direbus, jadi itu kalau dipotong-potong itu gampang, nggak keras. Dan ini kemarin aku beli seperempat, harganya itu 8.000 ya teman-teman kalau nggak salah. Ini yang udah direbus. Kalau jengkol yang masih mentah itu harganya beda ya teman-teman. Lagian juga kalau misalkan beli yang mentah itu ribet juga ya, kalau harus ngerebus dulu, dan ngerebusnya juga lumayan memakan waktu yang cukup lama karena biar jengkolnya itu lunak dulu, jadi waktu ngerebusnya itu lumayan agak lama. Kalian salfok sama rak piring aku nggak teman-teman? Alhamdulillah kemarin aku ada rezeki lebih, jadi buat beli rak piring yang agak besar. Bukan mau pamer ya teman-teman, jangan sampai nanti ada yang komen julid ya, karena kalau rak piring yang kemarin itu kecil dan perabotan dapur aku juga udah lumayan banyak sekarang, jadi nggak muat dan natanya itu juga masih acak adul ya teman-teman. Jadi aku putusin buat beli rak piring yang seperti ini. Itu kalau etalase atas juga bisa buat tempat stok bahan-bahan makanan kayak instan, sarden, gula, kopi, dan yang lain-lain. Dan tengah-tengahnya itu bisa buat tempat sayur yang udah mateng. Karena kalau kemarin itu aku kan belum ada mejanya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan aku habis masak dan sayurnya udah mateng, aku biasanya taruh di atas kulkas. Kalau misalkan aku taruh di atas kulkas, itu kadang kalau yang berantakan gitu, misalnya kita ngambil makanan terus ada yang jatuh, itu kadang banyak semutnya juga teman-teman. Jadi aku khawatir kalau naruh makanan di atas kulkas lagi, takutnya nanti kulkasnya banyak semutnya jadi rusak. Akhirnya aku putuskan buat beli rak piring yang seperti ini. Dan bawahnya juga lumayan luas juga, itu buat tempat rak piring, juga ada buat tempat gelas, tempat mangkok, atau bawahnya bisa tempat baskom-baskom atau wajan gitu ya teman-teman, karena dalamnya itu cukup luas juga. Aku sengaja beli yang lumayan gede biar perabotannya itu nggak berantakan, karena aku itu bisanya belinya nyicil ya, nunggu ada uang. Kalau belum ada uang ya harus sabar nunggu buat ngumpulin uangnya dulu. Kalau belum ada ya aku sama pak suami nggak memaksakan harus beli ya teman-teman, jadi sesuai kemampuan kita aja. Selesai iris-iris jengkol, ini aku juga mau potong-potong tempe jadi beberapa bagian karena nanti mau aku goreng tempenya. Jadi aku mau marinasi terlebih dahulu pakai bumbu racik tempe, karena sekarang itu udah gampang ya teman-teman, kita nggak perlu capek-capek ngulek karena bumbu-bumbu racik instan itu udah tersedia banyak banget. Jadi kalau ada yang gampang, kenapa cari yang sulit? Tapi sesuai selera juga sih teman-teman, kadang juga masih banyak yang suka ngulek ketimbang pakai bumbu racik instan, karena rasanya katanya juga lebih enak yang kita ngulek sendiri. Tapi balik lagi sesuai selera kita masing-masing ya teman-teman. Oh iya, BTW sekarang rambut aku udah pendek ya teman-teman, karena aku potong rambut kemarin ke salon, bukan buat gaya-gayaan sih, cuma pengen tampil yang nggak bikin risih aja gitu loh, karena rambut aku kan panjang dan rambut aku juga rontok banget, jadi aku agak risih juga kalau lagi beraktivitas. Jadi aku putusin buat dipotong agak pendek biar kepala aku lebih enteng, nggak kerasa berat gitu ya karena kepanjangan rambut. Dan aku kemarin juga izin terlebih dahulu sama pak suami, takutnya itu nggak dibolehin buat potong rambut, jadi aku izin dulu dan ternyata dibolehin. Oke, lanjut, ini nunggu tempenya dimarinasi. Aku di sini juga mau siapin bumbunya. Itu ada cabai hijau besar dan juga cabai rawit. Aku mau iris-iris seperti biasa. Dan di sini aku banyakin cabainya ya teman-teman biar rasanya itu pedas. Dan di sini juga aku iris-iris bawang merah dan juga bawang putih. Oke, selanjutnya ini aku siapin wajannya dan aku tuangin minyak secukupnya karena ini mau buat goreng tempenya. Kalau minyaknya udah panas, cemplungin tempe yang udah dimarinasi, goreng sampai warnanya golden brown. Oh ya, BTW ini aku goreng tempenya cuma satu papan karena kalau aku dan pak suami itu sukanya tempe goreng yang masih hangat. Kalau yang udah dingin itu kurang suka ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan kurang, gampang aku goreng lagi aja dadakan karena masih ada sisa satu papan tempe di kulkas ya. Dan goreng tempenya itu udah selesai ya teman-teman. Aku lanjut mau tumis bawang merah dan juga bawang putih. Tumis sampai harum dan cabenya jangan dimasukin dulu ya teman-teman. Nah, kalau udah tinggal kita masukin aja jengkol yang udah aku iris-iris tadi. Dan ini jengkolnya udah aku rendam terlebih dahulu dan udah aku cuci bersih ya teman-teman. Tambahin seasoningnya, ada gula, garam, dan juga penyedap rasa. Dan tadi aku tambahin sedikit air. Nah, kalau bumbunya udah kecampur semuanya, tinggal masukin irisan
cabai hijau dan juga cabai rawit. Kenapa aku masukin cabainya itu di pertengahan, enggak di awal gitu ya? Karena biar warnanya itu tetap cantik ya teman-teman, dan enggak terlalu kematangan. Nah, yang terakhir aku tambahin sedikit kecap manis ya teman-teman, biar lebih enak. Nah, kalau udah jangan lupa koreksi rasa dan masak sampai matang. Nah, setelah menunggu beberapa menit dan ini masakan aku udah matang dan mau aku bagi dua buat ibu aku juga. Dan ini rasanya bener-bener pedes, asin, manis, gurih, dan ada sensasi bau-bau jengkolnya dikit ya teman-teman. Tapi nggak ngaruh, tetap enak dan jengkolnya itu empuk. Yuk, kalian yang belum pernah coba masak jengkol itu bisa recook ya teman-teman. Nah, selesai masak aku mau lanjut beresin cucian piring aku ke dalam rak. Oke, segitu aja video dari aku. Terima kasih udah meluangkan waktunya buat nonton. Jangan lupa bersyukur and see you in the next video. Bye bye.